Halo EA Traders. Nah, kali ini saya akan review hasil mingguan dari EA Gold Harmonic ya. Ini Sen ini adalah jenis akunnya ya. Saya gunakan akun Sen dengan start modal awal di 100 USD atau 10.000 sen. Dan sekarang sudah masuk ke minggu keempat ya. Minggu keempat berarti sudah 1 bulan ya. 1 bulan. Dan untuk pairnya sendiri adalah pair gold ya. Kemudian EA ini ada SL dan ada TP-nya ya. Dan untuk selama 3 minggu sebelumnya itu benar-benar dah itu untuk balance-nya itu lagi loss, lagi recovery, loss lagi, recovery lagi kayak gitu. Jadi benar-benar profitnya itu kecil, kemudian loss lagi ya, kemudian lagi profit recovery lagi kayak gitu. Nah, untuk di minggu keempat ini apakah loss lagi atau malah sudah mulai grow profit lagi kayak gitu? Mari kita cek sama-sama dan akan saya cek juga untuk besar drawdown-nya seperti apa ya, berapa sih floating terbesarnya selama 1 bulan ini. Mari kita cek. Oke, ini ada running profit nih ya. Tuh, ada SL dan ada TP ya, tapi biasanya dia nggak akan close di SL dan TP. Tapi dia akan close itu kalau misalnya kena TP itu lumayan ya, syukur karena dapatnya itu sekitar 100 sen ya, 100 senan. Tapi kalau misalnya nggak close di TP ya, karena kena SL pun kena di 110 ya. Kemudian untuk misalnya nggak close di buy TP maupun XL ya, kena SL itu dia akan close sekitar 50-an ke atas. Jadi SL min 50 ke atas, TP juga 50-an ke atas kayak gitu. Memang stabil, oke. Nah, ini sudah grow ya. Ini kayaknya dapat profit deh minggu ini. Mari kita cek. Berarti dari tanggal berapa ya? 28, 27, 27 sampai dengan 1 Juli. Sip. Dapat grow nih. 296%. 296%. 296 sen ya. Sen berarti 2 USD doang atau 2%-an lah. Sip, lumayan nih. Ini tuh ya. Ini dari tanggal 27 nih. Mari kita cek hariannya aja. Langsung di Juni 27. Juni 27. Nah, nih kena TP kan. Saya tadi bilang sempat ya kena TP itu 100 ya, lumayan. Kemudian kalau misalnya profit maupun SL itu close ya, kalau misalnya nggak kena akan di atas 50 USD ya. Ini rata-rata di 68, di 7 sama 85 ya, 74 sama 85. Oke ya, mantap nih. Dapat 243. Berarti setelah ini loss terus dong ya, karena tadi cuman dapat sekitar 200-an ya juga ya, 269 ya kalau nggak salah. Oke, mari kita cek lagi. Tanggal 28 Juni, tanggal 28 Juni 28. Sip. Oke, ini dapat nih 62 ya, lumayan. Ini tuh, bener ya, dia di atas 50-an ya. Dia close. Ini juga nih tuh, lossnya di atas 50-an juga. Oke, mantap. Lanjut lagi tanggal 29. Kalau misalnya gunakan one shoot ya, yang ada SL dan TP-nya itu harus siap dengan kena SL. Kalau misalnya nggak siap, nggak usah pakai A. Karena EA cuma ada 2 tipe ya. Maksudnya untuk resikonya sendiri, yang pertama ada Marty, siap untuk MC. Yang kedua ada averaging, siap juga untuk MC. Grid juga siap untuk MC ya, harus. Sedangkan untuk EA one shot yang ada SL dan TP-nya itu harus siap kena SL ya. Kalau misalnya nggak siap, mending nggak usah trading pakai EA ya, manual aja deh. Kalau misalnya manual sih resiko sama. Kalau misalnya nggak bisa, tapi saya udah pensi sih untuk manual karena udah nggak ada waktu gitu loh untuk analisa. Males sekali, males bener. Oke, lanjut. Ini tanggal 30 tuh dapat 130 ya tuh, 50-an ke atas ya, bener ya close profitnya karena nggak kena TP ya. Oke, lanjut terakhir ya, tanggal 1 ya, terakhir 1 Juli. Di sini nih ternyata, di sini ya minnya ya. 1 Juli min 60. Oke, berarti minggu ini minggu keempat berarti dapat sekitar 27 Juni 296. 296 ya. Kebalik saya tadi. 296. Wah, lumayan ya. Kecil-kecilan tapi grow.
Tuh sekarang masih floating nih. Kalau ini belum close ya, karena harus 50-an ke atas dulu baru dia akan close ya. Kemarin juga sempat lossnya itu 50-an ke atas tapi belum sampai ke 60 atau 80 belum close ya. Oke, mantap teh ya. Kemudian mari kita lihat MQL5-nya seperti apa. Kita ke MQL5. Sip, ini dia ya MQL5 ya. Benar ya, floating 22,44. Kemudian sudah grow sekitar 10% nih. 10%. Padahal masih ini sih ya. Masih 5% sih harusnya, karena saya sempat awalnya pakai modal di $10 ya, atau 1000 USD. Kemudian saya deposit lagi sekitar 9.000 ya, atau 90 $90 ya, otomatis sehingga persennya rancu jadinya ya. Harusnya sudah baru 5%, jadi sudah 10% kayak gitu. Oke. Sip dah. Kemungkinan sih kalau misalnya ada MQ5 ya, dengan adanya initial deposit dan ada deposit juga nih penambahan sini, kemungkinan banyak yang rancu untuk persenan grow-nya. Ya, karena memang benar-benar artinya ada penyuntikan dana ya setelah di deposit awal. Kemudian untuk persennya ini ya, grow-nya ini tentu aja dia hanya pakai yang initial deposit aja kayak gitu. Itu kemungkinan ya. Karena memang pergerakannya kok bisa udah 10% padahal cuman profit 550, cuman 5% lah dari 10.000 ini. Oke ya, sip. Lanjut ke drawdown. Oke, drawdown. Nah, ini dia. Buy equity-nya itu cuman 148. Jadi untuk floating ya, floating terbesar itu sampai 148 sen ya, itu terbesar. Kemudian tapi untuk maximal balance di sini ya, yang 3,9% ini adalah yang dipakai adalah yang buy balance ya, itu kena SL. Jadi bedanya buy balance dan equity itu, kalau buy balance itu kena SL-nya, jadi jumlahnya berapa. Kemudian untuk buy equity itu adalah floating-nya terbesar itu minus berapa ya. Nah, ini dia buy balance-nya, kemudian yang dipakai sekitar berapa ini? 366,31 sen ya total. Oke lah, lumayan kecil ya, karena memang bolak-balik gitu aja. Jadi loss lagi recovery, loss recovery. Oke. Lumayan kecil ya, 3,9%. Sip lah. Semoga bisa grow ya, karena ini sebulan cukup kecil sekali, grow 5% ya. Grow 5%, karena ya lain itu bisa sampai 10% ke atas. Ada yang 20%, ada bahkan ada yang 50% kayak gitu. Tapi high risk sekali ya. Sedangkan di sini mungkin safe ya, atau low risk ya, low risk ya. Oke deh, mantap ya. Jadi cukup ya untuk review hasil sama sebulan dari penggunaan EA Gold Harmonic ini. Dan akhir kata, saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.